Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini saya Risha Nur Afifah sebagai mahasiswa permata dari Unisba Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Teknologi Bahan Pangan bersama rekan saya, Rara Misbahul Falah. Dipersilahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rara Misbahul Falah, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Materi yang saya bahas ini tentang sebelumnya ke senyawa beracun alamiah dan cara penanganannya. Yuk, next. Di sini definisi dari racun yaitu zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Sedangkan untuk racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Next. Ya, di sini terdapat tabel yang merupakan contoh racun yang terkandung pada tanaman pangan dan gejala keracunannya. Mungkin kalau misalkan saya membahasnya itu terlalu lama ya. Mungkin bisa dilihat di tabelnya. Yuk, next. Nah, di sini yang termasuk dari materi yang akan saya bahas bersama rekan saya yaitu terdapat kacang merah, singkong, pucuk bambu atau rebung, biji buah-buahan, kentang, tomat hijau, seledri, bayam. Ya. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu ada kacang merah. Next. Racun alami yang dikandung oleh kacang merah disebut phytohemaglutinin, yang termasuk golongan lektin. Keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena konsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau yang dimasak kurang sempurna. Kemudian di sini terdapat gejala keracunannya, yaitu ada mual, muntah, nyeri perut yang disertai dengan diare. Hal ini terdapat cara mengatasinya, yaitu dengan merendam kacang merah di dalam air bersih selama minimal 5 jam. Airnya jangan dibuang, lalu direbus dalam air bersih sampai mendidih selama 10 menit. Kemudian, diamkan selama 45 sampai 50 menit sampai teksturnya menjadi lebih lembut. Next. Ya, kemudian di sini ada singkong. Singkong di sini mengandung racun linamarin dan lotaustralin. Yang keduanya termasuk golongan glikosida sianogenik. Linamarin terdapat pada semua bagian tanaman, terutama terakumulasi pada akar dan daun. Pada singkong, di sini terdapat ada 2 tipe, yaitu ada manis dan pahit. Perbedaannya yaitu terdapat pada untuk singkong pahit mengandung kadar racun yang lebih tinggi, sedangkan singkong manis mengandung racun yang lebih rendah. Kemudian, untuk singkong pahit mengandung sianida lebih dari 50 mg per kilogram, sedangkan singkong manis mengandung sianida kurang dari 50 mg per kilogram. Next. Di sini terdapat tanda-tanda keracunannya, yaitu terdapat penyempitan kerongkongan, mual, muntah, sakit kepala, bahkan pada kasus berat dapat menimbulkan kematian. Kemudian di sini ada cara mencegahnya, yaitu sebelum dikonsumsi sebaiknya singkong dicuci untuk menghilangkan tanah yang menempel. Kulitnya dikupas, dipotong-potong, direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari. Kemudian dicuci lalu dimasak sempurna, baik itu dibakar maupun direbus. Next. Kemudian di sini ada pucuk bambu atau rebung. Racun alami pada pucuk bambu termasuk dalam golongan glikosida sianogenik. Keracunan di sini dapat ditandai dengan adanya penyempitan kerongkongan,
mual, muntah, sakit kepala. Cara mencegah keracunan yaitu dengan sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasak terlebih dahulu dibuang daun terluarnya, diiris tipis-tipis, lalu direbus dalam air mendidih dengan penambahan sedikit garam selama 8-10 menit. Untuk gejala keracunan rebung maksud saya itu hampir sama dengan singkong. Jadi 11-12 lah sama gejalanya. Oke, yang keempat ada biji buah-buahan. Contoh biji buah-buahan yang mengandung racun glikosida cyanogenik yaitu apel, aprikot, pear, plum, cherry, dan peach. Walaupun bijinya mengandung racun, tetapi daging buahnya tidak beracun. Secara normal, kehadiran glikosida cyanogenik itu sendiri tidak membahayakan. Namun, ketika biji segar buah-buahan tersebut terkunyah, maka zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen cyanida yang bersifat racun. Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong dan pucuk bambu. Terus yang kelima ada kentang. Racun alami yang dikandung oleh kentang termasuk dalam golongan glikoalkaloid, dengan dua macam racun utamanya yaitu solanin dan calconium. Biasanya, racun yang dikandung oleh kentang berkadar rendah dan tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi manusia. Meskipun demikian, kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak atau membusuk dapat mengandung kadar glikoalkaloid yang tinggi. Racun tersebut terutama terdapat pada daerah yang berwarna hijau, kulit, atau daerah di bawah kulit. Kadar glikoalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa pahit. Gejala keracunan yang ditandainya yaitu ada berupa rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Kemudian mencegah terjadinya keracunan yaitu disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering, serta dihindarkan dari paparan sinar matahari atau sinar lampu. Lalu sebaiknya kentang dikupas kulitnya dan dimasak sebelum dikonsumsi. Yang keenam ada tomat hijau. Tomat mengandung racun alami yang termasuk golongan glikoalkaloid. Racun ini menyebabkan tomat hijau berasa pahit saat dikonsumsi. Mencegah terjadinya keracunan yaitu dengan tidak mengkonsumsi tomat hijau dan jangan pernah mengkonsumsi daun dan batang tanaman tomat. Lalu yang ketujuh ada seledri. Seledri mengandung senyawa psoralen yang termasuk ke dalam golongan kumarin. Senyawa ini dapat menimbulkan sensitivitas pada kulit jika terkena sinar matahari. Untuk menghindari efek toksik psoralen, sebaiknya hindari terlalu banyak mengkonsumsi seledri mentah dan akan lebih aman jika seledri dimasak sebelum dikonsumsi karena psoralen dapat terurai melalui proses pemasakan. Yang terakhir ada bayam. Asam oksalat secara alami terkandung dalam kebanyakan tumbuhan termasuk bayam. Namun, karena asam oksalat dapat mengikat nutrien yang penting bagi tubuh, maka konsumsi makanan yang banyak mengandung asam oksalat dalam jumlah besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama kalsium. Asam oksalat merupakan asam kuat, sehingga dapat mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung. Asam oksalat juga berperan dalam pembentukan batu ginjal. Untuk menghindari efek pengaruh buruk akibat asam oksalat, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung senyawa ini terlalu banyak. Lalu ada kesimpulannya yaitu dalam menyeleksi makanan sebaiknya membeli sayuran dan buah-buahan yang masih dalam keadaan baik. Lalu tidak membeli kentang yang berwarna hijau atau yang telah bertunas. Kemudian tidak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran mentah atau yang dimasak tidak sempurna. Bila buah-buahan dan sayuran tersebut biasa dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Kemudian yang terakhir, menyimpan kentang di tempat yang gelap, sejuk, dan kering. Menghindari konsumsi kentang yang menunjukkan tanda-tanda hijau bertunas dan membusuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.